Ada 3 kelompok besar ya jenis novel religi Islami. Yang pertama adalah novel sejarah Islam ya. Jadi novel ini tetap berlatar belakang sejarah ya. Misalnya latar belakang sejarah misalnya penaklukan kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih ya, seorang raja di sekarang wilayah Turki ya. Itu kan sebetulnya kisah nyata ya. Jadi benar-benar tahun 1500 sekian itu ada penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi kan bisa jadi walaupun kita bercerita mengenai kisah Sultan Muhammad Al-Fatih tadi, tapi kita membuat cerita fiksi itu juga. Jadi artinya bagaimana ketika Sultan tadi berusaha merebut kota Konstantinopel, mungkin kita bercerita mengenai salah satu prajurit dari Sultan tadi gitu kan. Itu adalah tokoh fiktif gitu kan. Ya mungkin si prajurit tadi itu mungkin jadi kisah cinta misalnya dengan ya katakanlah ada perawat gitu kan, perawat kesehatan yang merawat para prajurit yang terluka ketika perangan. Nah, itu kan jadi sebetulnya kan ini adalah novel kisah cinta juga ya, tapi sebetulnya latar belakangnya kisah sejarah nyata gitu. Jadi tapi kan di situ juga bisa dimasukkan nilai-nilai religi ya, tadi saya bilang tadi aspek keagamaannya, kita bisa masukkan aspek moralnya juga, dan juga kita bisa masuk aspek pendidikan juga di dalam novel sejarah Islam ya. Jadi novel tetap di situ adalah karya fiksi ya, karya novel, karya imajinasi, tokoh-tokohnya mungkin tokoh imajinasi, tapi tetap berlatarkan belakang sejarah Islam yang memang benar-benar terjadi ya. Tokoh-tokoh utamanya pun juga benar-benar ada gitu. Tapi ya si tokoh yang kemudian diceritakan dalam novel tadi itu adalah tokoh-tokoh fiksi ya, tokoh-tokoh imajinatif gitu, yang menjadi inti dari cerita novel tadi. Jadi itu ya kayak novel sejarah Islam. Kemudian yang kedua adalah novel inspiratif. Jadi novel inspiratif itu ya novel yang memberikan inspirasi ya kepada pembacanya ya, muslim, untuk bisa dia mendekati aspek spiritualitasnya, aspek keyakinan, keimanan terhadap Sang Pencipta, ataupun bisa bagaimana meningkatkan ibadah dari motivasi dari pembacanya untuk meningkatkan ibadah, ataupun juga bagaimana meningkatkan motivasi dari pembacanya untuk membina hubungan ataupun menjalin hubungan dengan sama manusia dengan baik. Itu kan memberikan inspirasi ya. Jadi intinya adalah menginspirasi dari pembacanya agar secara agama itu lebih baik lagi kehidupannya gitu kan. Nah, contohnya ini teman-temannya novel saya ya, Citaku Berawal Pesantren. Ini kan sebetulnya novel inspirasi juga ya, mungkin bagi anak-anak ya. Kita punya anak atau punya adik gitu kan, umur 10 tahun, 11 tahun, kelas 5, kelas 6 SD, ketika mungkin bingung melanjutkan sekolah kemana. Nah itu dengan membaca novel ini mungkin bisa menjadi sumber inspirasi ya. Oh ternyata sekolah di pesantren itu menarik juga, sekolah di pesantren itu berguna juga. Sekolah di pesantren itu tidak hanya belajar agama juga gitu, bahkan banyak sekolah pesantren itu yang secara akademisnya juga bagus, agamanya juga bagus gitu kan. Jadi bisa balancing antara agama dan ilmu-ilmu dunia gitu. Jadi ya novel ini inspirasi di situ sih kayak. Jadi ini masuk ke dalam novel yang inspiratif gitu. Nah, yang ketiga itu adalah novel roman Islami yang saya jelaskan tadi gitu. Jadi misalnya novel ini adalah setengah abad ini bercerita ya mengenai kisah cinta Pananda dan juga Maudi ya. Walaupun di sini juga ada nilai-nilai hijrah ya, nilai-nilai keislaman, di mana ya bagaimana seorang yang berhasil, seorang yang sukses di pandangan orang ya, sesuatu yang sukses di dunia itu belum tentu dia berhasil nantinya di akhirat kan. Nah, makanya ya kita jangan sampai terlena oleh segala kenikmatan, oleh segala keberhasilan, segala kesuksesan yang ada kita dunia ini, karena di dunia itu kan hanya hanya perjalanan saja. Ibarat kita perjalanan, kita hanya sekedar mampir di dunia, tapi tujuan akhirnya kan di akhirat. Nah, itu jadi kan ini tetap walaupun cerita kisah cinta, tapi tetap ada nilai-nilai religi Islami juga gitu ya. Atau misalnya novel ini ya, novel Ittifaliha, ini kan novel bisa dibilang novel hijrah ya. Jadi berkisah mengenai sepasang kekasih ya, Andini dan Adrian. Mereka dekat dengan dunia malam ya, mereka ya tiap malam dugem gitu kan. Ya istilahnya kisah cinta pacaran mereka pun kisah cinta dalam petik metropolitan ya, sudah paham lah ya kurang lebih ya kayak kisah cinta metropolitan seperti apa. Nah, tapi pada akhirnya setelah mereka menikah dan mereka mungkin makin jauh ke dalam dunia hidup malam, kemudian mereka makin dekat dengan alkohol, dengan minuman keras, tapi akhirnya mereka ada satu titik
ada suatu titik cahaya di kegelapan yang akhirnya mengantarkan mereka untuk kembali ya ke jalan yang benar ya secara agama, untuk mereka untuk kembali hijrah. Jadi kan sebetulnya walaupun saya sudah bilang tadi, ini kisah cinta Andini dan Andrian, dari mereka mulai menjadi sepasang kekasih sampai dengan menjalani kehidupan rumah tangga, tapi tetap ada nilai-nilai religi Islami juga dalam novel Istri Salihah ini ya. Jadi kurang lebih ini ya gitu.